Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Prilia Ramli dengan NIM 225790004 dari Prodi Perdagangan Internasional. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran yang efektif untuk produk yang dipasarkan dengan sistem konsinyasi. Yang pertama, konsinyasi. Sistem bisnis konsinyasi artinya adalah sebuah sistem transaksi penjualan yang dilakukan dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang mengisi dan membuat perjanjian ini berisi tentang penyerahan barang atau produk dari pihak pertama atau pemilik barang kepada pihak kedua atau pemilik toko. Tujuannya adalah untuk menjual kembali barang atau produk tersebut kepada konsumen dengan harga serta persyaratan yang telah diatur di dalam perjanjian di antara keduanya. Beragam praktik penjualan dengan menggunakan sistem konsinyasi ini sendiri telah digunakan oleh banyak pelaku bisnis. Apalagi para pebisnis yang melakukan bisnis mereka secara online di bidang makanan, di bidang elektronik, dan di berbagai bidang lainnya. Ada banyak atau alasan yang diungkapkan oleh beberapa orang mengapa mereka lebih memilih menggunakan atau menerapkan bisnis konsinyasi. Artinya untuk menguntungkan yang praktis. Namun ada beberapa perkiraan kerugian yang didapatkan dari menggunakan sistem konsinyasi ini. Yang pertama, kurangnya strategi pemasaran yang dilakukan. Yang kedua, rentan rugi dalam keuangan yang banyak. Dan yang ketiga, uang yang tidak langsung didapatkan. Kerugian untuk pihak pemilik toko. Kerugian untuk pihak pemilik toko adalah keharusan mereka untuk menjaga dan merawat barang yang dititipkan oleh pihak pemilik barang atau produk. Pemilik toko harus selalu rajin melakukan pengecekan stok, sebab dalam perjanjian kesepakatan yang telah dibuat, apabila kehilangan barang akan berarti tanggung jawab pihak pemilik toko yang akan ditagihkan sebagai barang yang laku terjual oleh pihak pemilik barang. Selanjutnya, manfaat sistem konsinyasi. Nah, manfaat sistem konsinyasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat untuk pemilik barang atau konsignor. Yang pertama, membantu dalam menghemat biaya pelayanan dan penambahan tenaga kerja. Yang kedua, berfokus pada penyediaan produk atau berfokus pada produksi. Dan yang ketiga, adanya perluasan pasar dan menghemat biaya produksi. Yang kedua, manfaat untuk pemilik toko atau konsigne. Yang pertama, meminimalisir risiko kerugian yang terjadi. Yang kedua, stok produk bertambah banyak. Dan yang ketiga, ada banyak keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Selanjutnya, tantangan konsinyasi. Tantangan konsinyasi terbagi menjadi 3. Pertama, manajemen inventaris menjadi salah satu tantangan utama karena memerlukan pemantauan yang ketat terhadap stok.
Produk yang telah ditempatkan di toko-toko harus selalu diawasi untuk memastikan ketersediaan barang dan menghindari kekurangan atau kelebihan stok di mana dapat merugikan kedua belah pihak. Produsen harus memiliki sistem yang efektif untuk dapat melacak produk yang telah disebar ke tempat penjualan untuk memastikan produk dapat diganti atau diusi ulang tepat waktu. Kedua, komunikasi dan koordinasi antara produsen dan penjual sangat penting dalam sistem konsinyasi. Kedua belah pihak harus memiliki komunikasi yang baik untuk memastikan bahwa segala informasi mengenai stok penjualan dan pengembalian produk dapat ditangani secara cepat dan efisien. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan berbagai masalah seperti penundaan pengiriman, ketidaksesuaian pengiriman jumlah stok, atau bahkan kesalahpahaman mengenai persyaratan perjanjian. Yang ketiga, pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan menjadi salah satu tantangan dalam konsinyasi. Kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan yang jelas mengenai margin keuntungan yang diterima masing-masing. Kesepakatan ini harus adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak agar kemitraan dapat berjalan dengan lancar. Negosiasi mengenai margin keuntungan dapat menjadi rumit, terutama jika ada perbedaan pandangan mengenai nilai produk atau biaya yang terlibat. Oleh karena itu, perjanjian tertulis dan rinci sangat penting untuk menghindari konflik di kemudian hari. Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini harus dikelola dengan baik agar sistem konsinyasi dapat memberikan manfaat dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Manajemen inventaris yang efisien, komunikasi yang lancar, dan kesepakatan yang adil mengenai pembagian keuntungan merupakan kunci sukses dalam menjalankan sistem penjualan konsinyasi. Selanjutnya, strategi pemasaran yang efektif. Strategi pemasaran yang efektif terbagi menjadi 4. Yang pertama, pemilihan lokasi yang tepat. Memilih toko atau tempat penjualan yang sesuai dengan target pasar adalah salah satu langkah awal yang sangat penting. Lokasi penjualan harus berada di area yang selalu dikunjungi oleh target pasar. Yang kedua, promosi yang menarik. Menggunakan promosi yang menarik sangat membantu dalam menarik perhatian konsumen. Media sosial adalah alat yang sangat efektif untuk mencapai audiens yang lebih luas dengan menggunakan biaya yang relatif rendah. Yang ketiga, branding dan packaging yang menarik. Produk dengan kemasan yang menarik dan branding yang kuat lebih cenderung dapat menarik perhatian konsumen. Kemasan yang unik dan estetik dapat membuat produk menjadi lebih menonjol di rak toko. Yang keempat, penawaran khusus atau diskon. Memberikan penawaran khusus atau diskon adalah strategi yang sangat efektif untuk penjualan, terutama pada saat-saat tertentu seperti saat peluncuran produk baru atau selama musim liburan. Diskon dapat diberikan dalam bentuk potongan harga langsung, bundling penjualan, atau hadiah gratis
dalam pembelian barang tertentu. Selanjutnya, contoh bisnis konsinyasi yang akan menguntungkan. Beberapa jenis bisnis yang cocok untuk dicoba adalah: yang pertama, baju atau pakaian; yang kedua, mainan atau action figure; dan yang ketiga, sepatu. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.